Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Husna Mesinda Dewi Saputri dengan NIM G002533 dari kelompok A6. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan anatomi blok 2.3. Laporan pertama, yaitu Pak Arjo, seorang pria berusia 68 tahun, datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang makin lambat, kaku pada otot, dan tangan kanannya sering bergetar sendiri saat sedang santai atau resting tremor. Dokter mendiagnosis Pak Arjo menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang merusak pusat kendali gerak motorik di otak. Pertanyaan pertama, yaitu penyakit Parkinson ini berkaitan erat dengan kerusakan substansia nigra. Nah, jelaskan letak anatomis dari substansia nigra. Dan yang kedua, substansia nigra adalah bagian dari sistem ganglia basalis. Jelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis. Kemudian, substansia nigra berada di area batang otak. Jelaskan secara berurutan anatomi penyusun batang otak atau truncus encephalicus. Yang pertama yaitu anatomi substansia nigra. Nah, substansia nigra sendiri yaitu nukleus motorik yang besar dan terletak di antara tegmentum dan juga crus cerebri. Warnanya yang gelap adalah akibat pigmen melanin yang terkandung di dalam badan sel saraf. Kemudian substansia nigra merupakan komponen penting pada sistem motorik ekstrapiramidal dan memiliki hubungan dengan ganglia basalis. Nah, substansia nigra itu terdiri dari dua pars, yaitu pars compacta dan juga pars reticularis. Pars compacta, pada bagian ini neuron berpigmen neuromelanin. Nah, pigmen ini juga merupakan hasil sampingan dari pembuatan dopamin. Nah, dopamin ini berfungsi pada lintasan dopaminergik nigrostriatal. Kemudian pada pars yang kedua yaitu pars reticularis, dia terletak di sebelah ventral pars compacta, mengandung neuron yang tidak berpigmen. Lanjut yang kedua yaitu struktur anatomi ganglia basalis. Nah, ganglia basalis sendiri merupakan kelompok substansia grisea atau nukleus yang terletak di central hemispherium cerebri atau di antara thalamus dengan substansia alba hemispherium cerebri. Nah, ganglia basalis ini tersusun atas, yaitu yang pertama nukleus caudatus, berbentuk lengkung dengan kaput di ujung anterior dan mengecil di posterior sebagai cauda. Nah, kaput nukleus caudatus melanjutkan diri ke dalam putamen dan cauda nukleus caudatus berakhir di kompleks amygdaloideum. Kemudian yang kedua yaitu the nucleus lentiformis, terdiri dari dua bagian yaitu putamen yang lateral dan globus pallidus yang medial yang dipisahkan oleh lamina medullaris externa. Kemudian yang ketiga ada corpus atau nucleus amygdaloideum, dia berhubungan dengan sistem limbik. Nah, corpus ini juga berhubungan erat dengan uncus pada gyrus hipokampi. Kemudian yang keempat ada claustrum, yaitu lamina grisea tipis di antara putamen dan insula. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai anatomi dari truncus encephalicus. Nah, truncus encephalicus atau batang otak, dia terletak antara foramen magnum yang bersambung dengan medulla spinalis di inferior dan di encephalon di superior. Nah, secara kraniokaudal dia akan tersusun atas, yang pertama yaitu medulla oblongata, pons, dan mesencephalon. Nah, fungsinya dari truncus encephalicus sendiri adalah sebagai konduit untuk tractus ascendens, misalnya lemnicus medialis, dan descendens, misalnya tractus corticospinalis. Kemudian yang kedua, juga memuat nuklei nervorum cranialium 3 hingga 12 yang mengatur gerak mata, sensasi wajah, pendengaran, keseimbangan, menelan, dan gerak lidah, serta mengandung formatio reticularis yang mengatur siklus tidur bangun, kesadaran, dan pusat vital, yaitu centrum respiratorium dan kardiovaskular di medulla oblongata. Kemudian lanjut ke laporan kedua yaitu Pak Joko, seorang pria berusia 60 tahun tiba-tiba mengalami pusing berputar atau vertigo yang sangat hebat, penglihatan ganda atau diplopia, dan kesulitan menelan saat sedang makan siang. Ia juga merasa separuh badan kirinya mendadak lemas. Keluarga segera membawanya ke IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan kepala, dokter mendiagnosis Pak Joko mengalami stroke batang otak akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Dan yang pertama itu jelaskan sistem vaskularisasi sirkulus arteriosus wilisik. Kemudian yang kedua jelaskan anatomi 3 bagian utama penyusun struktur anatomi batang otak, itu mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Kemudian yang ketiga, gejala pada wajah dan mata Pak Joko terjadi karena gangguan pada saraf kranial. Batang otak adalah tempat beradanya sebagian besar nukleus saraf kranial. Jelaskan nervus cranialis apa saja, disebutkan nomor, nama, dan fungsi yang nukleusnya atau tempat keluarnya terletak di bagian pons.
Kemudian yang pertama itu mengenai circulus arteriosus Willisi. Nah, circulus arteriosus Willisi ini itu disusun oleh yang pertama ada dua arteri vertebralis ini yang nantinya akan menyatu menjadi arteri basilaris. Nah, arteri basilaris ini dia akan melanjutkan dan bercabang menjadi arteri cerebri posterior yang kanan dan juga ada kiri. Nah, kemudian yang kedua ada arteri carotis interna yang nantinya akan menjadi arteri cerebri media kanan dan kiri juga. Nah, kemudian nanti dari arteri cerebri posterior dan juga arteri cerebri media dia akan dihubungkan oleh namanya arteri communicans posterior. Kemudian dari arteri carotis interna dan menjadi arteri cerebri media dia juga akan melanjutkan menjadi arteri cerebri anterior. Nah, kedua arteri cerebri anterior ini dia akan dihubungkan oleh yang namanya arteri communicans anterior. Kemudian lanjut ke anatomi dari penyusun truncus encephalicus, yaitu ada mesencephalon, pons faroli dan juga medulla oblongata. Yang pertama yaitu dari mesencephalon. Nah, mesencephalon di sini terdapat yang pertama itu pedunculus cerebri yang terdiri dari crus cerebri dan juga tegmentum mesencephali. Nah, crus cerebri yang mengandung serabut descendant fibrae corticopontines, fibrae parietopontines, fibrae corticobulbaris, medialis et lateralis, fibrae corticonuclearis dan juga fibrae corticospinalis. Nah, di seperlima lateral di sini terdapat fibrae temporopontines, fibrae parietopontines, fibrae corticobulbaris lateralis. Kemudian di 3/5 mediolateral dia terdiri dari fibrae corticospinalis atau tractus pyramidalis. Nah, di 1/5 medial terdapat fibrae corticopontines dan juga fibrae corticobulbaris medialis. Nah, kemudian lanjut ke tegmentum mesencephali. Nah, struktur yang jelas pada tegmentum dia adalah nukleus rubber. Rubber sendiri artinya merah, sehingga nukleus ini pada potongan preparat segar akan berwarna merah muda karena kandungan ferum yang tinggi. Kemudian, selain itu pada bagian ini juga terdapat lemniscus lateralis yang tampak memasuki colliculus inferior atau jaras pendengaran. Nah, colliculus inferior merupakan stasiun relay untuk jaras pendengaran menuju thalamus atau pada corpus geniculatum medial. Nah, di antara crus cerebri dan tegmentum mesencephali ini akan terdapat struktur yang namanya substantia nigra, yaitu sebuah nukleus motorik yang besar. Kemudian warnanya juga gelap akibat dari pigmen melanin yang terkandung di dalam badan sel saraf. Kemudian juga substansia nigra ini terdapat dua pars, yaitu pars compacta dan juga pars reticularis. Nah, di pars compacta dia akan terdapat neuron berpigmen neuromelanin. Kemudian di pars reticularis dia akan mengandung neuron yang tidak berpigmen. Kemudian lanjut ke struktur fossa interpeduncularis. Nah, itu merupakan dataran di antara pedunculus cerebri. Ditembus fasa darah arteri centralis posteromedialis sehingga akan membentuk daerah yang berlubang-lubang yang disebut substantia perforata posteriora. Di daerah ini juga akan menjadi tempat keluarnya nervus 3 yang akan membentuk suatu alur yang disebut sulcus nervi oculomotori. Kemudian lanjut ke aqueductus mesencephalic yang menghubungkan ventriculus tertius dengan ventriculus quadratus. Kemudian lanjut ke tectum mesencephali, itu bagian dorsal atau atap otak tengah yang terdiri dari dua pasang tonjolan, yaitu colliculi inferior dan juga colliculi superior. Nah, keempat colliculi ini juga disebut badan quadrigeminal atau tectum mesencephali. Nah, struktur ini berfungsi sebagai pusat integrasi sensori motorik visual. Kemudian lanjut ke pons. Nah, di pons ini terdapat dua pars, yaitu pars basilaris pontis dan juga pars tegmentalis pontis. Nah, pons sendiri terletak di antara dari medulla oblongata dan juga mesencephalon. Nah, pertama pada pars basilaris pontis dia akan menjadi tempat keluarnya nervus cranialis 5, 6, 7 dan 8. Nah, kemudian pada pars ini terdapat struktur yang namanya sulcus basilaris pontis yang akan ditempati oleh arteri basilaris.
Kemudian lanjut pada pars tegmentalis pontis, dia terdapat sebuah fossa rhomboidea yang akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu pars tegmentalis pontis dan facies dorsalis medulla oblongata. Nah, kemudian di pars tegmentalis pontis ini akan terdapat penonjolan yang disebabkan oleh nukleus saraf kranial di bawahnya, yaitu yang pertama ada struktur namanya colliculus facialis, yaitu merupakan penonjolan dari genu interna nervus facialis nucleus nervi abducens. Kemudian yang kedua ada stria medullaris, tempat nucleo vestibularis dan coclearis dan salivatorius. Kemudian lanjut ke struktur yang ketiga, yaitu medulla oblongata. Nah, di struktur di ventralnya yaitu terdapat yang namanya piramis, yaitu penonjolan karena pendesakan dari tractus piramis atau corticospinalis. Kemudian yang kedua ada oliva atau penonjolan karena pendesakan dari nucleus olivarius dan yang inferior. Kemudian terdapat sulcus ventrolateral atau anterolateral yang dilewati oleh nucleus nervi vagus dan dilewati yang nantinya sebagai tempat keluarnya nervus 12. Kemudian ada sulcus posterolateralis yang akan dilewati oleh nervus 9, 10, dan 11. Kemudian juga yang terakhir ada decussatio pyramidum, yaitu yang memisahkan tractus pyramidum. Kemudian lanjut struktur di dorsal, yaitu merupakan terdapat pusat vasomotor kardiorespi, yaitu strukturnya yaitu trigonum nervus vagi dan juga trigonum nervus hypoglossy. Kemudian ada fasciculus cuneatus yang mengatur somatosensorik ekstremitas atas. Kemudian ada fasciculus gracilis yang mengatur somatosensorik ekstremitas bawah. Kemudian lanjut ke struktur internanya. Nah, di struktur internanya ini yaitu yang pertama ada kompleks nuklear olivarius, kemudian ada nukleus ambiguus yang sifatnya motorik, yaitu terdapat nukleus somatik motorik nervus 9, 10, dan juga 11. Nah, kemudian yang ketiga ada nukleus tractus solitarius yang sifatnya sensorik dari nervus 7, 9, dan 10. Kemudian ada nukleus dorsalis nervus vagus dan juga yang terakhir ada nukleus nervus hypoglossus. Yang terakhir yaitu mengenai nervus cranialis yang keluar di pons. Yang pertama yaitu nervus 5 atau nervus trigeminus yang keluar dari brachium pontis. Kedua yaitu nervus 6 atau nervus abducens yang keluar dari sulcus bulbopontinus. Kemudian ada pula nervus 7 dan 8 atau nervus facialis dan nervus vestibulocochlearis yang keluar dari angulus cerebellopontinus. Nah, untuk fungsinya yang pertama yaitu dari nervus 5 atau nervus trigeminus, dia memiliki modalitas GSA dan juga SVE. Nah, untuk yang GSA dia akan menginervasi sensorik dari 3 cabang nervus trigeminus pada seluruh situs facialis. Yang cabang pertama yaitu nervus ophthalmicus, dia akan menginervasi dari mata, konjungtiva, cavitas nasalis, sinus frontalis, dura mater pada fossa cranialis anterior, kulit dan rambut kepala bagian anterior, palpebra superior, serta pars superioris tentorium cerebelli. Kemudian untuk cabang kedua nervus maxillaris, dia akan menginervasi dura mater pada fossa cranialis media, nasofaring, palatum, cavitas nasalis, sinus maxillaris, dan palpebra inferior. Kemudian untuk cabang ketiga yaitu nervus mandibularis, dia akan menginervasi situs facialis inferior, meatus acousticus externus, pars anterior auricula externa, fossa temporalis, 2/3 anterior lingua, mandibula, dan dura mater pada fossa cranialis media. Nah, untuk yang SVE dia akan menginervasi dari musculus temporalis, musculus masseter, musculus pterygoideus, medialis et lateralis, musculus tensor tympani, musculus tensor veli palatini, dan musculus mylohyoideus. Kemudian untuk yang nervus 6 yaitu nervus abducens, dia memiliki modalitas GSE yang akan menginervasi musculus rectus lateralis. Kemudian untuk yang ketiga yaitu nervus 7 atau nervus facialis, memiliki 4 modalitas yaitu GSA, SVA, GVE, dan SVE. Nah, untuk yang GSA dia akan menginervasi sensorik dari meatus acousticus externus. Kemudian yang SVA yaitu untuk pengacapan dari 2/3 lidah. Kemudian GVE dia menginervasi glandula lacrimalis, glandula submandibularis, dan glandula
lingualis, serta membrana mukosa cavitas nasalis dan palatum mole. Kemudian untuk yang SWE dia merupakan inervasi sebagian besar muskuli pada situs facialis atau otot-otot mimik wajah dan kulit yang berasal dari derivat arcus brachialis 2 serta musculus stapedius dan musculus stylohyoideus. Kemudian yang keempat yaitu nervus yang ke-8 yaitu nervus vestibulocochlearis yang memiliki modalitas SSA. Nah, di sini terdapat dua divisi, yaitu yang pertama divisi vestibuler yang fungsinya impulsosensorik tentang posisi tubuh yang akan digunakan untuk mengatur keseimbangan tubuh oleh sistem vestibuler. Kemudian yang kedua untuk divisi cochlearis, fungsinya yaitu impulsosensorik dari pendengaran. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.